Tiga informasi resmi dari pemerintah bagi PNS dan pensiunan. Presiden Prabowo resmi menerbitkan 3 perpres yang membuat gaji bulanan semakin cuan. Wow, fantastis. Kira-kira kapan mulai berlakunya perpres ini dan gaji apakah yang dinaikkan oleh Presiden? Dan bagaimana dengan kenaikan gaji bagi pensiunan di tahun 2025 dan pencairan gaji di bulan Mei? Serta bagaimana nasib pesangon pensiun? 3 informasi ini kita sampaikan pada hari ini. Dalam video kita, selamat bergabung di saluran YouTube The News. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe di channel ini, silakan klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbarunya. Selalu kita update di tiap hari terkait dengan informasi pensiunan PNS. Oke, kita masuk di informasi terkait dengan, sebelum kita masuk ke kenaikan gaji dan pencairan gaji di bulan Mei, serta 3 perpres yang baru saja diterbitkan oleh Presiden, kita masuk dulu di informasi pesangon pensiun. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan juga. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah rencananya mengubah skema pensiunan PNS dari sistem PSUGO menjadi fully funded. Yang mana hingga saat ini di 16 April 2025 siang hari ini, tentu para pensiunan masih bertanya-tanya kapan sebenarnya pensiun fully funded ini akan diberlakukan, yang membuat para pensiunan bisa mendapatkan hingga 1 miliar rupiah. Berdasarkan informasi yang telah kita himpun dari beberapa media, bahwa pemerintah masih mematangkan skema ini, ya. Walaupun beberapa media menyebutkan Presiden umumkan skema fully funded atau Menteri Keuangan umumkan pencairan skema fully funded, hingga saat ini berita itu masih belum kita dapatkan. Jadi bisa dikatakan untuk pencairan fully funded belum ada hingga siang ini. Nah, itu berdasarkan informasi yang kami himpun ya dari beberapa media. Setelah kita cek dan recheck, untuk pencairan fully funded hingga siang ini belum ada. Karena kita pun masih menanti aturan resmi dari pemerintah terkait dengan skema fully funded ini. Ketika aturan ini telah cair atau telah dirilis, maka pencairan pun baru bisa dilakukan. Nah, itu terkait dengan skema fully funded. Jadi bagi Bapak Ibu, kita masih memantau terus terkait dengan perkembangan kapan fully funded ini akan dilakukan. Kemudian, masuk kita ke informasi kedua terkait dengan pencairan gaji di bulan Mei 2025. Nah, untuk pencairan gaji Bapak Ibu di bulan Mei 2025, PT Taspen akan kembali mencairkan gaji pada 1 Mei 2025. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi hingga siang ini, silakan lakukan autentikasi. Karena pencairan gaji bulan Mei tidak akan cair apabila Bapak Ibu belum melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa autentikasi ini penting dilakukan melalui aplikasi terbaru, yaitu aplikasi Andal by Taspen. Jadi silakan dilakukan autentikasi. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji. Nah, baru saja Presiden Prabowo meresmikan atau menerbitkan 3 perpres, ya. 3 perpres di tahun 2025 ini yang otomatis membuat gaji yang diterima di setiap bulan itu menjadi lebih besar nominalnya. Karena kita tahu bahwa untuk pencairan gaji itu tidak hanya gaji pokok saja, tetapi ada juga tunjangan-tunjangan melekat lainnya. Kalau di tahun 2024 kemarin yang dinaikkan adalah gaji pokok, ya. Kalau untuk PNS mendapatkan kenaikan sebesar 8%, sedangkan pensiunan mendapatkan 12% dari tahun 2024 hingga sekarang. Nah, hari ini Presiden Prabowo telah merilis 3 perpres. Yang dinaikkan bukan gaji pokok. Nah, jadi yang dinaikkan bukan gaji pokok, tetapi tunjangan melekat yang dinaikkan. Yang mana berdasarkan aturan ini mulai diberlakukan di 1 Januari. Jadi pemberlakuannya ini mundur di 1 Januari 2025, sedangkan aturannya ini ditekan di tanggal 27 Maret 2025 kemarin. Nah, jadi apakah yang dinaikkan oleh Presiden? Bukan gaji pokok, tetapi tunjangan. Langsung dengan 3 perpresnya. Nah, mari kita simak video berita selengkapnya. Kabar baik bagi pegawai di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, serta Kementerian Kebudayaan, Kemenbud. Presiden Prabowo resmi
menekan 3 aturan terkait dengan tunjangan kinerja di 3 kementerian yang merupakan pecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi dipecah ya dari Prabowo menekan 3 peraturan presiden secara bersamaan pada 27 Maret 2025 kemarin soal tunjangan kinerja. Pertama, Perpres 18 tahun 2025 untuk Tukin Kemendikdasmen, Perpres 19 tahun 2025 untuk Tukin Kemendikti-Saintek, dan Perpres 20 tahun 2025 untuk Tukin Kemenbud. Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, dilihat Senin 14 April 2025, Tukin diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1 hingga 17, di mana nilai setiap kelas jabatan paling kecil Rp2.531.250 hingga paling tinggi Rp33.240.000. Menteri akan mendapatkan tunjangan kinerja 150% dari tunjangan tertinggi. Artinya, Mendikdasmen Abdul Muti, Mendikti-Saintek Brian Yuliarto, dan Menbud Fadlizon akan mendapatkan tunjangan kinerja hingga Rp49.860.000 per bulan. Perhitungan itu didapat dari Tukin tertinggi Rp33.240.000 kali 150%. Wah, itu ya. Jadi, untuk menteri-menteri ini dapat tunjangan hingga Rp49.860.000 per bulan. Fantastis. Sementara itu, untuk wakil menteri mendapatkan tunjangan kinerja 90% dari tunjangan tertinggi atau sebesar Rp29.916.000. Wakil menteri sendiri ada Wamendikdasmen. Nah, jadi untuk kelas jabatan ya, kelas jabatan 1 itu paling rendah Rp2.531.250. Kelas jabatan 17 itu Rp33.240.000. Jadi kalau untuk menteri, tunjangan kinerjanya itu 150% dari tunjangan tertinggi. Yang mana tunjangan tertinggi saat ini adalah Rp33.240.000 dikali 150. Jadi makanya menjadi Rp49.860.000. 150% ya. Nah, tentunya dengan adanya kenaikan Tukin ini ya, nah otomatis gaji bulanan akan meningkat. Ya. Otomatis gaji bulanan akan meningkat di tahun 2025. Kemudian, bagaimana dengan pensiunan? Bagaimana dengan kenaikan gaji pensiunan? Hingga saat ini, Taspen masih belum menerima regulasi terkait dengan kenaikan gaji pensiunan. Ya kan? Jadi, masih kita nantikan terkait dengan regulasi kenaikan gaji bagi pensiunan. Walaupun saat ini tengah efisiensi, tetapi untuk gaji dan tunjangan tidak ada efisiensi. Itu telah ditegaskan oleh pemerintah untuk kesejahteraan pegawai itu tidak ada efisiensi. Efisiensi itu dilakukan untuk kayak infrastruktur, perjalanan dinas, dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun efisiensi, gaji akan dinaikkan di tahun 2025. Mari kita pantau terus perkembangan terbarunya.